Tahun 1998. Bayangkan, sebuah negara besar yang tiba-tiba berhenti bernafas. Indonesia sedang berada di titik terendahnya. Sebuah momen di mana awan hitam ekonomi menyelimuti langit Nusantara tanpa ampun sama sekali. Inflasi menembus angka gila, 70%. Bayangkan, harga barang naik hampir 2 kali lipat hanya dalam hitungan hari. Membuat uang di dompet rakyat kecil tak lebih dari tumpukan kertas tanpa nilai berarti. Ribuan perusahaan besar yang dulu berdiri tegak, kini tumbang satu persatu seperti kartu domino. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam semalam, meninggalkan meja kerja mereka dengan penuh ketidakpastian tentang masa depan. Tapi di balik jeritan di jalanan dan keputusasaan di meja makan, ada sebuah ruangan sunyi, di mana sekelompok orang justru sedang sibuk menghitung keuntungan. Mereka melihat apa yang tidak dilihat orang lain saat itu. Hari ini kita tidak akan membahas luka atau para korbannya secara mendalam. Kita akan masuk ke sisi gelap yang jarang diceritakan. Kita bahas siapa yang menang dan apa pelajaran mahal dari cara mereka berpikir. Rupiah yang tadinya stabil di angka 2.500 per dolar, tiba-tiba terjun bebas ke angka 17.000. Sekitar 1.300 perusahaan besar dinyatakan bangkrut total, sebuah kehancuran sistemik yang masif. Inflasi yang menembus 70% bukan sekedar angka di berita. Ini adalah kehancuran daya beli yang membuat tabungan seumur hidup banyak orang lenyap begitu saja, dimakan oleh waktu dan kebijakan yang gagal. Namun, hukum dasar ekonomi mengatakan bahwa uang tidak pernah benar-benar hilang dari muka bumi. Dalam setiap kehancuran ekonomi yang dahsyat, yang terjadi sebenarnya hanyalah sebuah redistribusi kekayaan yang sangat besar. Uang tersebut tidak lenggap menguap ke udara, melainkan berpindah tangan ke pihak-pihak yang memiliki posisi aset yang lebih kuat. Mereka adalah para pemenang yang menari di atas puing-puing krisis yang terjadi. Mari kita masuk ke pemenang pertama, investor asing pemegang dolar. Bayangkan jika kamu memiliki uang 1 juta dolar di kantongmu pada tahun 1997. Saat itu, uangmu setara dengan 2,5 miliar rupiah. 2,5 miliar rupiah memang sudah cukup besar saat itu, tapi belum bisa dikatakan luar biasa untuk ukuran korporasi. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun, segalanya berubah secara drastis bagi pemegang dolar ini. Dengan jumlah uang 1 juta dolar yang sama persis, tiba-tiba nilainya melonjak menjadi 17 miliar rupiah. Daya beli kamu naik 6 kali lipat lebih tanpa perlu memeras keringat sedikit pun untuk bekerja. Inilah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Investor asing yang memegang mata uang kuat tiba-tiba bisa membeli aset-aset terbaik di Indonesia dengan harga yang sangat murah secara proporsional dibanding harga aslinya. Melalui platform seperti DuPoint Futures, pergerakan instrumen keuangan menjadi sangat liar. Saham-saham perusahaan raksasa, tanah di lokasi strategis, hingga gedung pencakar langit, semuanya dihargai dengan diskon besar-besaran dalam denominasi dolar. Pelajaran finansialnya sangat jelas dan pahit. Inilah yang disebut dengan currency crisis opportunity. Dalam dunia investasi, krisis mata uang selalu menciptakan jendela emas bagi para investor yang memegang mata uang kuat. Itulah mengapa diversifikasi aset ke mata uang asing seperti dolar bukan sekadar untuk gaya-gayaan atau pamer kekayaan. Ini adalah bentuk proteksi nyata terhadap nilai jerih payahmu agar tidak tergerus inflasi lokal. Sekarang kita lihat pemenang kedua, para eksportir lokal. Tidak semua pengusaha di tanah air hancur lebur saat itu. Ada kelompok kecil yang justru selamat, bahkan meraup untung luar biasa dari situasi ini. Mereka adalah pengusaha yang memiliki model bisnis berorientasi ekspor. Logikanya sangat sederhana namun mematikan. Mereka menjual produk mereka ke luar negeri dalam bentuk dolar, tapi membayar biaya operasional dalam rupiah. Ketika nilai rupiah jatuh sedalam-dalamnya, biaya produksi mereka di dalam negeri menjadi sangat murah jika dihitung dalam dolar. Sementara itu, pendapatan dari ekspor tetap stabil dalam mata uang Amerika yang perkasa. Eksportir komoditas seperti karet, kelapa sawit, tekstil, hingga hasil laut tiba-tiba memiliki keunggulan kompetitif yang sangat luar biasa di pasar global. Produk mereka menjadi yang termurah bagi pembeli di luar negeri.
Pelajaran finansial dari sini adalah tentang natural hedge. Ini adalah model bisnis yang secara alamiah terlindungi dari resiko fluktuasi kurs mata uang karena strukturnya yang seimbang antara biaya dan pendapatan. Konsep ini masih sangat relevan hingga hari ini. Siapapun yang memiliki bisnis atau portofolio investasi yang mendapatkan pendapatan dalam mata uang kuat namun berbiaya rendah, dialah yang akan bertahan di tengah badai. Pemenang ketiga adalah yang paling kontroversial, para spekulan mata uang. Disinilah nama George Soros sering disebut-sebut sebagai salah satu dalang utama yang memicu krisis besar di kawasan Asia saat itu. Soros dituding berspekulasi secara besar-besaran terhadap mata uang Baht Thailand, yang kemudian menciptakan efek domino yang merembet hingga menghancurkan ekonomi Indonesia. Sebuah serangan finansial yang sangat terencana. Cara kerjanya kejam, namun efektif. Spekulan meminjam mata uang negara target dalam jumlah masif, lalu menjualnya kembali ke pasar secara serentak. Ini menciptakan tekanan jual yang sangat dahsyat bagi negara tersebut. Tekanan ini membuat nilai mata uang jatuh terperosok. Ketika harganya sudah mencapai titik terendah, para spekulan membelinya kembali dengan harga murah untuk mengembalikan pinjaman mereka dan mengantongi selisihnya sebagai profit. Berdasarkan laporan Detik Finance, tindakan ini memang bukan hal ilegal dalam sistem pasar bebas. Namun, dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan jutaan orang sangatlah nyata dan seringkali sangat menyakitkan. Pelajaran finansialnya, cadangan devisa suatu negara adalah benteng pertahanan terakhir. Negara dengan cadangan devisa yang besar akan jauh lebih tahan terhadap serangan spekulatif yang mencoba menjatuhkan nilai mata uangnya. Menariknya, Malaysia pada tahun 1998 memilih jalan yang sangat berbeda. Mereka menolak tawaran bantuan dari IMF dan berhasil memulihkan krisis dalam waktu yang relatif singkat dengan kebijakan mandiri yang berani. Krisis 98 memang sudah berlalu lebih dari 27 tahun yang lalu. Namun, sejarah memiliki kebiasaan buruk untuk mengulang polanya sendiri bagi mereka yang tidak mau belajar. Setiap kali krisis datang menghantam, entah itu krisis global 2008, pandemi 2020, atau gejolak ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, selalu akan ada pihak yang hancur dan pihak yang justru naik daun. Yang membedakan mereka biasanya bukanlah sekadar faktor keberuntungan semata. Perbedaan utamanya terletak pada posisi aset dan kesiapan mental yang sudah dibangun jauh sebelum badai krisis itu benar-benar mendarat. Sekarang, ada 3 pertanyaan krusial yang perlu kamu jawab untuk dirimu sendiri agar tidak menjadi korban berikutnya di masa depan. Mari kita jujur pada diri kita sendiri mengenai kesiapan finansial kita. Pertama, apakah seluruh tabungan dan aset yang kamu miliki saat ini 100% hanya dalam bentuk rupiah? Jika iya, kamu mungkin sedang menaruh semua telurmu dalam satu keranjang yang rentan retak. Kedua, apakah kamu memiliki setidaknya satu aset yang nilainya justru akan melonjak naik ketika nilai rupiah sedang melemah terhadap mata uang dunia? Ini adalah bentuk asuransi kekayaan yang sangat penting. Ketiga, apakah kamu sudah memiliki dana darurat atau emergency fund yang cukup besar untuk membuatmu dan keluargamu bertahan minimal selama 6 bulan tanpa ada pendapatan sama sekali? Sejarah tidak pernah ditulis untuk menakuti kita akan masa depan yang suram. Sebaliknya, sejarah ditulis untuk mengajarkan kita bagaimana caranya bersiap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Krisis 1998 memang menghancurkan mereka yang tidak siap dan tidak waspada. Namun, di saat yang sama, ia juga menciptakan fondasi kekayaan baru bagi mereka yang berani berpikir berbeda dan mengambil langkah antisipasi. Jangan biarkan dirimu hanya menjadi penonton dalam perputaran roda ekonomi. Jadilah pemain yang mengerti aturan mainnya, bahkan ketika aturan itu tampak sedang berantakan di depan mata semua orang. Dunia ini penuh dengan peluang yang terbungkus dalam bentuk krisis. Tugasmu adalah mengasah mata dan pikiranmu untuk bisa melihat peluang tersebut sebelum orang lain menyadarinya. Di video berikutnya, kita akan membahas topik yang tak kalah seru. Jika krismon atau krisis moneter terjadi lagi hari ini, apa langkah konkret pertama yang harus segera kamu lakukan? Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan informasi krusial yang bisa menyelamatkan kondisi finansialmu di masa-masa sulit mendatang. Sukai video ini jika kamu merasa mendapatkan wawasan baru tentang sejarah gelap ekonomi kita.
Bagikan juga ke teman-temanmu agar mereka juga bisa belajar dari masa lalu kita. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah Indonesia sudah benar-benar siap jika krisis serupa kembali datang menghantam di tahun-tahun mendatang? Mari kita berdiskusi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tetap waspada, tetap belajar, dan sampai jumpa di petualangan cerita fiksi dan fakta finansial selanjutnya. Saya pamit.